Gua nggak boleh tak. 1, 2, 3. Pertanyaan gua luar biasa. Jadi ada seorang public figure yang akhirnya nggak jadi nih sama lo, tapi gue jadi pacaran atau jadi apa nih? kagak tahu. Gue pokoknya gue tahu sih cerita dari A sampai Z sampai A lagi gue tahu nih. Sebut saja dia takut cerita yuk. Gua lagi baik konten saya yang ditanya ini gak bisa. Oke. Lo mau aib atau mau hal memalukan ini kayaknya sekarang? Terserah lo aja. Lo pernah sih ditolak sama cowok? Ditolak sama cowok. Oke, gua pernahnya di ghosting sama cowok. Oke. Lo butuh ceritanya juga. 1, 2, 3. Mampus. Penghasilan lo per bulan bisa 3 digit. Penghasilan per bulan? Bisa 3 digit di awal. 3 digit di awal berarti kan 1, 2, 3. No. Bisa. Wow. Udah berjatuh gue. Kalau gue usahakan ya, semua bisa kalau lo. Semua bisa lo mau. Itu habis dalam waktu berapa lama? Tergantung. Kan gue menyatakan ke yayasan, ke semuanya. Oh iya, dan kehidupan pribadi lo. Oke. Gue jadi kalau mau belanja untuk diri gue sendiri, itu kalau bisa dihitung jari banget. Lo tidak perlu memakai barang mahal. Tapi sesuai. Ya. Kayak baju lo yang sama baju gue. Dan ini local brand. Oke. 1, 2, 3. Pernah gak sih lo jalanin friends with benefit? Oh. Pernah gak sih? Pernah apa enggak doang? Pernah. Udah, cuma sampai situ jawabannya yuk. Ya. Gua lagi. Kenapa? Ini hari apa sih, guys? Biasanya tuh hari apa sih nih kayak gue? Iya, kayaknya salah manggil gua. Apa? Lo pernah gak sih ngerasa anxiety atau lo ngerasa kurang dalam diri lo? Oh iya. Dan gue udah mendapatkan professional help, gue udah tahu cara menanganinya, tapi ternyata mental health issue gue itu tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang sebentar. Okay. Dan sekarang gue lagi fight for it dan membutuhkan dukungan dari orang-orang yang mengerti. Kenapa? Karena kalau yang sekarang ini orang anggap mental health itu hal yang tabu, tapi sekarang udah terbuka, Beb. Oh iya. Tapi salahnya ada orang yang salah mendiagnosa dirinya sendiri berdasarkan dokter Google misalnya. Betul. Segala macam. Jadi seandainya gue dan teman-teman yang lainnya yang punya rezeki lebih, ada baiknya tidak berdasarkan dokter Google. Ya. Beb lagi jalan sama banyak berapa cowok? Jujur nggak ada. Oh. Jujur nggak ada. Nggak ada yang diseriusin apa gimana? Jujur nggak ada. Karena gue punya mantan yang sampai sekarang gue masih tetap lanjut gitu. Mantan tapi lanjut tuh maksudnya gimana? Karena gue tahu dia punya cewek juga, tapi kita tetap masih jalan. Oh jahat lu gak mikirin ceweknya, Beb. Pembelaan apa yang bisa lo lakukan saat lo jalan sama pacar orang? Nggak, akhirnya dia putus. Tadi katanya dia punya pacar. Iya, awalnya punya pacar. Sampai akhirnya dia putus. Di mana gue ngerasa gini, jiwa kebucinan gue ini sama dia udah terlalu tinggi. Karena separuh umur gue itu bareng sama dia. Lo tahu orangnya? Kayaknya gue tahu orangnya. Nyanyi gak nih gue nih? Boleh nyanyi dikit aja, dikit sebelum cheers. Gue apa liriknya? Apa sih lagu sih? Separuh jiwaku. Separuh jiwaku pergi, memang indah semua, tapi berakhir sudah. Cheers. 1, 2, 3. Kenapa dengan 5? Padahal 5 tuh my lucky number. Oke, lo mau nanya apa? Pernah gagal nikah gak sih? Waduh, gagal nikah nih. Wow. Karena gini ya, Jangan senyum-senyum. Kenapa gue mempertanyakan itu? Kenapa? Dari segi umur. Oke. Pengalaman. Oke. Ya. Lo pasti kan lebih tua daripada gue, lebih Iya. dewasa daripada gue. Yes. Gue pun juga pernah gagal nikah. Tapi gagalnya berbeda nih. Iya. Kita gagalnya berbeda. Makanya kenapa gue bertanya, lo nih pernah gagal nikah nggak? Apa sih faktor terbesar yang lo akhirnya memutuskan kayak untuk gak jadi nikah? Oke, yang pertama kita harus lihat dulu di bawah si Sylvie ketawa-ketawa kayak dia gini. Jadi di bawah ada temen gue sama temannya Baby juga Sylvie. Waktu dia nanya gagal nikah dia gini, gue bangga banget gagal nikah nih anak ini di bawah dari Soalnya saya. di bawah juga gagal nikah. 3 kali.
Ya Allah, ini percakapan apa? Tapi nggak ada yang mau gagal gitu loh. Iya. Ya kan, nggak ada yang mau gagal. Tapi sekarang kalau di pola pikir gue adalah kalau gagal nikah konsepnya berbeda-beda. Lu gagal nikah setelah lu menjalani. Apapun alasan lu, gue nggak akan mempertanyakan itu. Itu adalah urusan pribadi lu. Kalau untuk di urusan hidup gue itu gagal nikah konsepnya ada dua. Yang pertama, orang yang pertama kali ngajak gue nikah itu tidak blend in sama gue. Sama lo atau sama keluarga lo? Sama gue, yang pertama, dan gue merasa inferior sama dia. Akhirnya gue konsultasi sama nyokap gue, kayaknya enggak nak. Padahal keluarganya sudah bersiap untuk datang, kayak gitu. Jadinya kami memutuskan tidak jadi. Itu gagal nikah konsep gue yang pertama. Konsep gue yang kedua, gue udah pacaran, sudah serius dan segala macam, tapi mungkin tidak jodohnya. Tidak jodohnya dalam arti lo pasti tahu, nggak usah disebut namanya, bakal rame. Gue nggak mau memancing keributan, apalagi gue Taiwan. Udah nikah dong pastinya. Iya, terus aja dibahas. Baby Jovanka bejo, ya Allah. Jadinya kalau sama dia adalah orang yang baik, bukan itu gitu. Dan di dunia entertainment maksud gue, kita ini kan harus mendukung satu sama lain. Betul. Gitu. Tapi di sini kalau lo nonton apa marriage love story apa iya, gitu. Bukan yang satunya apa? Love marriage divorce. Marriage story. Gue merasa saat nonton film itu gue ke-trigger ya. Yes. Kenapa? Karena ternyata pernikahan itu bukan hanya soal cinta gitu, tapi soal bagaimana kita bisa mensupport pasangan hidup kita sampai nanti, baik itu dari keuangan, baik itu dari pekerjaan dan lainnya. Karena cinta mungkin akan tumbuhnya nanti dan mungkin juga bisa hilang asalkan lo bisa menjadi partner. Nah, di situ yang membuat gue tidak menjadi menikah, dari dia merasa bahwa gue tidak bisa mendukung dia untuk itu. Dari gue akhirnya gue menyadari bahwa dia juga tidak bisa mensupport gue. Beda visi dan misi dan terlalu banyak gimmick. Sorry gue potong. Itu adalah salah satu penyesalan gue pada saat gue bercerai. Kenapa? Oh iya, karena kan kalau mau ngomongin ego, kita bisa aja ngikutin ego. Kalau gue mau ngikutin hati gue mau menurutkan ego gue nggak perlu cerai. Demi anak. Yang kayak lo bilang, cinta bisa tumbuh kapan aja. Dari keseharian, kebersamaan, dari perhatian, segala-galanya mendukung. Tapi kenapa gue waktu itu pilih cerai gitu? Itu penyesalan gue seumur hidup. Lo nyesal loh. Walaupun itu bukan sepenuhnya salah dia juga, sepenuhnya salah gue juga. Semua bisa diperbaiki, gue yakin. Tapi lo saat itu tidak memilih untuk memperbaiki. Gue tidak memilih untuk perbaiki. Gue jujur, pada saat itu gue masih muda banget nih. Iya, gue tahu. Lo nikah 18 ya? 17 dan 18. Terus? Jadi mungkin ada unsur labilnya, emosinya yang tidak bisa gue kontrol. Tapi kalau untuk sekarang gue tanya ke diri gue sendiri, gitu, introspeksi diri gue, kenapa ya? Dulu gue nggak pertahanin aja. Walaupun gue yakin pasti akan susah dan sulit, sulit, sakit, semua itu pasti. Triple S. Iya kan? Tapi semua itu kayak hidup, pernikahan. Gue sih belum pernah merasa menikah, jadi gue mendengarin lo aja nih. Iya, maksudnya gini, bukan pada saat itu aja. Gue nggak tahu 10 tahun kemudian akan ada momennya lo sakit, akan ada momennya lo kecewa. Tapi kan semua balik lagi, komitmen lo pada saat di awalnya apa? Nah itu kekecewaan gue. Harusnya lo selesaikan itu di awal, sebelum kalian memutuskan untuk menikah dan memperkirakan masalah-masalah yang akan terjadi. Oke, mungkin kalau balik lagi tadi kan pertama kali lo nanya ya penyesalan terbesar gue atau aib atau apapun itu. Mungkin gue tadi lo penyesalan atau aib ya? Atau hal yang memalukan? Penyesalan, tapi gue jawab hal yang memalukan ya. Mungkin bisa gue ganti kali ya. Hal yang memalukan bagi gue adalah dan menyedihkan adalah saat gue salah milih orang untuk bawa ke keluarga gue karena impactnya ke keluarga besar. Kalau ada nih laki deketin lu, nikah. Harusnya dia bersikap gimana sih sama lu? Menerima gue apa adanya. Itu sangat klise. Itu klise, tapi nggak mudah. Apa yang buat itu jadi pemikiran tidak mudah bagi laki-laki ini? Apa yang harus dia penuhi? Apa yang harus dia lakukan? Kalau gue cewek single, itu akan mungkin lebih mudah untuk lo menerima semua kekurangan gue. Gue punya anak,
gue punya masa lalu yang gak baik. Banyak banget, dan gue harus mengakui itu. Ya. Jadi apa yang harus laki-laki ini lakukan untuk mendapatkan hati lo dan mungkin menjadi partner hidup lo? Temen hidup. Partner and teman sama. Gue punya soulmate tapi nggak bisa jadi pasangan tuh gimana? Oh, wow. Pedes nih, pedes karetnya dua. Itu lebih menyakitkan. Gue punya soulmate, gue ngincar dia dari gue SMP sampai sekarang masih bareng. Tapi nggak bisa ada tujuannya sama sekali. Ya udah lu cari aja yang baru. Nggak semua itu gitu. Tapi udah ada yang berusaha mendekati lo? Ada. Udah mendapatkan hati lo? Gue bisa bilang 40% dia bisa mendapatkan hati gue. Lalu apa yang bisa dia lakukan agar 60% ini dia dapatkan? Gue tuh orangnya family person banget. Oke. Gue sangat menghargai orang yang bisa dekat sama keluarga gue. Itu hal kecil mungkin ya. Bisa menghargai keluarga gue, orang tua gue, menerima kekurangan orang tua gue, bukan gue doang. Ya kan? Jangan sampai nanti pada saat udah lu serius nih, kalau membahas semua kekurangan dari keluarga gue. Ungkit. Ya kan, mungkin semua kekurangan. Yang gue harapin adalah pada saat lo serius sama gue, lo mau menikah sama gue, ya kita buang masa lalu yang tidak baik ya, dan memulai sesuatu yang baru yang oke, ini lo sama gue, kita punya masa lalu yang tidak baik, dan saling menerima kekurangan itu gitu, dan mencoba untuk lebih baik lagi. Gue keganggu deh, boleh nggak buka OCD gue? Iya. Ya. Lo kan juga OCD kan? Iya. Kayak ngaca gue, ya Allah, gawat. Lo tau nggak, itu lukisan tuh miring dikit. Sama. Gue panggil tuh. Gue bisa sampai nggak tidur sih. Kalau gue tau gue belum nyapu di rumah. Oh ya, lo ke rumah gue aja nyapu. Makanya nyesel semua cowok kalau ini. Dia bisa nyapu, dia bisa masak. Gue bisa nggak ada pembantu, gue masak semuanya. Kalau lo sampai ninggalin gue, lu nyesel. Oke, jadinya untuk laki-laki yang lagi deket sama baby, coba kulik lagi hatinya, berkomunikasilah yang baik. Ya. Oke, kalau gitu pertanyaan terakhir dan kita akan lihat siapa yang menang. 1, 2, 3. Yes. Dulu ya. Baby Jovanka, separah apa lo diposesifin sama laki-laki yang lagi deket sama lo saat ini? Dan bagaimana lo menanggulanginya? Untuk yang dekat saat ini nggak ada posesif sama sekali. Tapi kalau yang gue bilang soulmate tadi itu parah. Enggak, gue cuma nanya yang sekarang. Yang sekarang lo tahu lagi sayang banget sama lo. Karena gue lebih alpha. Yang sekarang lagi sayang banget sama lo, dia nggak posesif. Karena dia takut sama gue. Oh gitu. Takut kehilangan lo. Berarti dia sayang sama lo. Berarti dia sayang sama lo. Lo bisa bilang dia sayang sama lo. Dan lo sayang sama dia? Tertarik? Oke, jadi apa yang harus dia lakukan? Lo tertarik? Gue tertarik dengan masa lalunya dia. Karena apa yang membentuk dia dari masa lalunya dia sampai akhirnya dia sekarang berubah menjadi mungkin lebih baik, gue sangat menghargai itu. Jadi gue tertarik dengan akan hal itu. Mungkin nggak ada kans kalau lo akan jadi sayang sama dia? Akan lah. Akan lah. Oke. Cukup itu pertanyaannya. Karena kalau dilanjutkan akan jadi obrolan 2 jam. Nanti kalian bosan. Kalau begitu terima kasih Bejo. Kita cheers lagi. Sampai ketemu di buka-bukaan air tahu apa-apa ini tadi.